Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Peri Tiona Pasaribu, MPD CIT. Perkenalkan, nama saya Rifki Nabil dengan NIM 047. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi segi empat. Segi empat adalah bangun datar atau dua dimensi yang memiliki empat sisi dan empat sudut. Segi empat merupakan istilah umum yang mencakup bentuk geometri yang memiliki empat sisi. Total keseluruhan sudut dari segi empat adalah 360 derajat. Materi selanjutnya adalah teorema segi empat. Yang pertama adalah teorema persegi. Persegi adalah suatu segi empat yang semua sisinya sama panjang dan sudutnya siku-siku. Baik, ini ada rumus keliling dan rumus luasnya. Keliling adalah keliling atau K adalah S sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 4 kali sisi. Dan luas adalah sisi kali sisi atau disebut dengan sisi kuadrat. Baik, nomor 2 adalah teorema persegi panjang. Persegi panjang adalah suatu segi empat yang memiliki yang semua sisinya sama panjang dan sudutnya siku-siku. Ini adalah rumusnya. Rumus keliling toka sama dengan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Dan rumus luas L sama dengan panjang kali lebar. Nomor 3 adalah jajak genjang. Jajak genjang adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dengan 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Tetapi sudutnya tidak harus siku-siku. Ini adalah rumusnya. Keliling atau K adalah AB tambah AB sama dengan 2 kali AB. 2 kali A tambah B. Dan rumus luasnya adalah L sama dengan alas kali tinggi. Ini alasnya, ini tingginya. Baik, di sini ada pembuktian. Diketahui ABCD jajak genjang akan dibuktikan sama dengan sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Buktinya, tarik diagonal AC, ini diagonal AC. Jadi, sudut A1, ini sudut A1, sama dengan sudut C1 adalah sudut dalam berseberangan. Dan sudut A2 ini sama dengan sudut C2 ini adalah sudut dalam perseberangan juga. Dan sudut A1 ditambah A2 sama dengan sudut C1 ditambah C2. Jadi sama-sama sudut A sama dengan sudut C. Terbukti bukan? Baik, nomor 4 adalah trapesium. Trapesium adalah segi empat di mana sepasang sisi berhadapan saling sejajar, sedangkan pasangan sisi yang lain tidak sejajar. Ini ada 3 contoh trapesium. Yang pertama adalah trapesium sama kaki. Dan ini adalah trapesium siku-siku. Ini sama siku-siku. Dan ini adalah trapesium sembarangan karena tidak ada saling sejajar. Dan kelilingnya adalah K sama dengan sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 ditambah sisi 4. Dan luasnya adalah L sama dengan setengah kali kali, kali A tambah B dikali tinggi. Baik, selanjutnya nomor 5, belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun ruang segi empat yang dua sisinya berurutan sama panjang. Teoremanya adalah dalam belah ketupat, diagonal-diagonalnya membagi sudut-sudut sama besar dan diagonalnya tegak lurus sesama. Ini gambar belah ketupat. Ini adalah rumusnya. Keliling atau keliling sama dengan K
keliling atau K sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 4 kali sisi. Luas yang rumus kedua adalah luas. L sama dengan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Baik, ini pembuktian teorema belah ketupat. Diketahui ABCD belah ketupat akan dibuktikan. Yang pertama adalah sudut A1 sama dengan sudut A2 sama dengan sudut B1 sama dengan sudut B2 sama dengan sudut C1 sama dengan sudut C2 sama dengan sudut D1 sama dengan sudut D2. Yang kedua adalah AC tegak lurus dengan BD. Sudut A1 sama dengan sudut C1 adalah sudut dalam berseberangan. Sudut A2 sama dengan sudut C2 adalah sudut dalam berseberangan juga. Pada segitiga ACD sama kaki atau A1 sama dengan C2 dan pada segitiga ABC sama kaki juga atau sudut A2 sama dengan sudut C1. Jika sudut A1 sama dengan sudut C1 dan sudut A2 sama dengan sudut C2, maka sudut A1 adalah sudut A2. Dan jika sudut A2 adalah sudut C2 dan sudut A2 adalah sudut C1, maka sudut C1 sudut C1 sama dengan sudut C2. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa sudut B1 sama dengan sudut B2 dan sudut D1 sama dengan sudut D2 pada sudut OBC dan pada sudut ODC. BC sama dengan DC diketahui. Sudut C1 sama dengan sudut C2 dan OC sama dengan OD, maka segitiga OBC kongruen dengan segitiga ODC. Akibatnya sudut O1 sama dengan sudut O2 sama dengan 90 derajat. Jadi AC tegak lurus BD. Terbukti, bukan? Keenam adalah layang-layang. Layang-layang adalah suatu segi empat dengan dua pasang sisi yang saling berbeda, namun pasangan sisi yang berdekatan saling kongruen atau sama panjang. Layang-layang juga dapat lihat sebagai gabungan dua buah segitiga sama kaki yang panjang alasnya sama. Ini gambar layang-layang dan ini rumusnya. Rumus keliling atau K adalah 2 kali AB, 2 kali A tambah B. Dan luas layang adalah L sama dengan 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2. Baik, materi selanjutnya adalah menaksir luas bangun datar tidak beraturan. Yang pertama adalah metode petak. Yang petak ini kita bisa jadikan satuan. Jadi, gambar yang tersebut ini memiliki satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memiliki 6 satuan. Selanjutnya nomor 2 adalah pembagian bangunan. Ini gambar pertama
yang bakal kita bagikan bangunannya. Lalu kita gariskan, dan ini gambar kedua. Kita garisin, tuh, dua. Jadi terdapatlah gambar segitiga, persegi panjang, dan persegi. Dan hasilnya kita jumlahkan. Dan totalnya bisa dijumlahkan. Udah baik, selanjutnya adalah soal HOTS yang bakal saya kerjakan di video selanjutnya. Baik, ini saya akan mengerjakan soal HOTS yang pertama. Ini kan ada gambar. Jadi ini dibagi jadi luas 1 dan ini jadi luas 2. Jadi ini jadi macam persegi dan ini jadi trapesium sama kaki. Kita baca soalnya. Luas daerah yang dihasilkan adalah, jadi kita cari yang pertama adalah luas pertama, luas 1. Jadi ini kan sudah fix jadi 10 cm. Sisinya adalah 10 cm. Jadi luas 1 adalah sisi kali sisi sama dengan 10 kali 10 dengan 100 cm. Dan kita akan mencari luas kedua. Luas kedua ini kan trapesium sama kaki. Jadi rumusnya 1/2 buka kurung A ditambah B tutup kurung dikali T tinggi. Kan tingginya belum diketahui. Jadi di sini kan ini kan 10, ini 22. Jadi 22 dikurang 10 sama dengan 12. Jadi kan ini 22, jadi 12 kan. Jadi dibagi jadi 6 meter, jadi 6 cm. Dan kan kalau diagonal kan dia pasti fix ini 10, ini 6. Berarti ini tingginya adalah 8. Jadi L2 sama dengan 1/2 per 22 ditambah 10 kali tinggi adalah 8. Jadi L2 sama dengan 1/2 ke kurung 32 L2 sama dengan, dan ini dicoret 16. Jadi ini kali ini adalah 16 kali 8. Jadi L2 sama dengan 128. Jadi kalau kita cari luas daerah yang diasir, jadi L asir sama dengan L1 ditambah L2. Jadi 100 ditambah, jadi ini 100 ditambah 128 sama dengan ini 2. Ini hasilnya cm kedua. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah 7 berbanding 4. Jika kelilingnya persegi panjang tersebut 66 cm, maka luasnya adalah, kita cari dulu, diketahui panjang berbanding lebar adalah 7
Jadi 4. Kitanya lah luas. Dijawab. Jadi K sama dengan sama dengan 2 tambah P ditambah L sama dengan jika lagi. Jadi K-nya adalah 66 per 2 P tambah L. Jadi kita akan mencari P tambah L. Jadi P tambah L dengan 66. Jadi jawabannya P tambah L sama dengan 33. Baik, kita akan mencari P dengan panjang adalah 7 per 7 berbanding 4. Kenapa ini ditaruh? Karena ini jadi dikali 33. Ini maaf salah, ini ditambah. Jadi P sama dengan 7 per 11 dikali 33 coret. Ini 3 sama dengan 21. Baik, kita bakal mencari luas. L sama dengan 4 per 11 kali 33 coret 3. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi luas adalah panjang kali lebar sama dengan panjang tadi adalah 21 dikali lebar adalah 12 sama dengan 252 cm. Inilah jawabannya. Nah, inilah jawabannya. Baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang atau salah, mohon dimaafin. Karena saya manusia, bukan Nabi Boy. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.